Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Azim. Di video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang latihan penilaian akhir tahun atau pelajaran PPKN kelas 8 atau ujian kenaikan kelas untuk tingkat SMP. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ya. Kebangkitan nasional memiliki makna bangkit menyongsong masa depan, menguasai dunia dan alam semesta, lepas dari penjajahan, melawan penindasan. Dan jawabannya adalah A. Bangkit menyongsong masa depan. Sejarah mencatat Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, Ki Haji Ahmad Dahlan. Jawabannya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. 3 serangkai terdiri dari Sartono, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Rosdeker, Suwardi Suryaningrat, Rosdeker, Ki Hajar Dewantara, Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Rosdeker, Ki Hajar Dewantara. Jawabannya adalah B. Cipto Mangunkusumo, Rosdeker, dan Suwardi Suryaningrat. Pada masa kolonial Belanda dilakukan pembagian golongan menjadi beberapa kelompok lapisan, kecuali Eropa, Timur Asing, Pribumi, Bangsawan. Jawabannya adalah D. Bangsawan. Salah satu keberhasilan kebangkitan nasional ditandai dengan pola perjuangan yang bersifat kedaerahan, lokal, nasional, fisik, dan jawabannya adalah nasional. Tokoh yang dikenal dengan semboyan Tutwuri Handayani sebagai peletak dasar pendidikan nasional adalah Ki Hajar Dewantara, F.E. Dausdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Cokro Aminoto. Dan jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara. Berikut yang bukan merupakan penghayatan kebangkitan nasional bagi generasi muda. Tuti sangat senang dengan budaya dari negara Korea. Bahkan pakaian dan logat bicaranya identik dengan budaya negara Korea. Meskipun keluarganya tidak mampu menyekolahkannya, Roni tidak patah semangat dan berusaha mencari beasiswa sehingga kini ia dapat sekolah. Danu sangat tertarik dan ingin mengembangkan padi yang tahan hama, karena tanaman padi milik ayahnya sering diserang berbagai macam hama. Reta dan Lina suka sekali memasak, bahkan mereka mengikuti kursus memasak pada hari setelah sekolah. Dan jawabannya adalah A. Tuti sangat senang dengan budaya dari negara Korea, bahkan pakaian dan logat bicaranya identik dengan budaya negara Korea. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sampai dengan hari ini, tanggal ... diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei, 28 Oktober, 28 Mei, 20 Oktober, dan jawabannya adalah A. 20 Mei. Sikap positif terhadap kebangkitan nasional bagi pelajar dapat ditunjukkan dengan giat menabung demi kehidupan pribadi, belajar demi mencapai kemajuan bangsa, mengikuti kejuaraan game online, rajin membaca berita di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Jawabannya adalah B. Belajar demi mencapai kemajuan bangsa. Andi adalah seorang pelajar sebuah SMP ternama di kotanya. Ia sangat suka mempelajari komputer. Oleh karena itu, ia membaca banyak buku perihal pemrograman komputer. Ia ingin menjadi seorang pemrogram yang unggul dan berguna bagi bangsa. Tindakan yang dilakukan Andi mencerminkan penghayatan terhadap makna, cita-cita nasional, cinta tanah air, kemajuan teknologi, kebangkitan nasional. Dan jawabannya adalah D. Kebangkitan nasional. Di zaman media sosial sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif,
dan menjelek-jelekkan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan seperti hoax, bad news, fake, prank, dan jawabannya adalah hoax. Organisasi yang lahir setelah Budi Utomo yang didirikan oleh Satiman Wiryosanjoyo dan kawan-kawan adalah Young Sumatranan Bond, Perhimpunan Indonesia, Trikoro Darmo, Sekar Rukun, dan jawabannya adalah Trikoro Darmo. Aku merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia. Saat dieksekusi mati pada tanggal 5 September 1949, menolak untuk menutup mati, karena aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku. Aku adalah I Gusti Ngurah Rai, Chairil Anwar, Robert Walter Mangunsidi, Wage Rudolf Supratman, dan jawabannya adalah Robert Walter Mangunsidi. Dari sejarah Sumpah Pemuda ini, dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Yang tidak termasuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah cinta bangsa dan tanah air, sikap rela berkorban, aktualisasi diri, mengutamakan kepentingan bangsa serta dapat menerima dan menghargai perbedaan. Jawabannya adalah C. Aktualisasi diri. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah, untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928, yaitu pada media cetak, lembaran negara, surat kabar Sinpo, berita negara, surat kabar Kompas. Jawabannya adalah B. Surat kabar Sinpo. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kalimat tersebut merupakan pernyataan dari Insinyur Soekarno yang bermakna, perubahan yang dilakukan pemuda dapat dilihat dari apa yang dicontohkan para orang tua. Kekuatan orang tualah yang dapat memajukan sebuah negara daripada perubahan yang dilakukan pemuda. Bukanlah jumlah 10 pemuda melainkan penggambaran betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Orang tua membantu, membimbing, mengarahkan para pemuda, sedangkan pemuda hanya dapat melihat tanpa melakukan apapun. Jawabannya adalah C. Bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Perhatikan nama tokoh di bawah ini. Pringgo Digdo, Dos Dekker, Agus Salim, Cipto Mangunkusumo, Suhardi Suryaningrat. Dari pernyataan tersebut, 3 tokoh Indispartij adalah 1, 2, dan 3, 3, 4, dan 5, 2, 3, dan 4, 2, 4, dan 5. Dan jawabannya adalah D. 2, 4, dan 5. Dos Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Suryaningrat. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Hal ini dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 35, Pasal 36A, Pasal 36, Pasal 36B, dan jawabannya adalah C. Pasal 36. Lambang negara Garuda Pancasila memiliki titik-titik helai bulu pada bagian sayapnya. 17, 8, 45, 19. Dan jawabannya adalah A. 17 bulu pada bagian sayapnya. Pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah R. Supratman, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Chairil Anwar. Dan jawabannya adalah R. Supratman. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar bendera negara. 2. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. 3. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. 4. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, dan gambar. 5. Mengibarkan bendera negara di depan gedung sekolah. Dari pernyataan tersebut, hal-hal yang dilarang dilakukan terhadap bendera negara adalah
A. 1235, B. 1345, C. 2345, D. 1234. Jawabannya adalah D. 1234. Kecuali mengibarkan bendera negara di depan gedung sekolah itu diperbolehkan. Dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Yang tidak termasuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah cinta tanah air dan bangsa, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan bangsa. Dan jawabannya adalah mengutamakan kepentingan pribadi karena yang tidak termasuk nilai luhur Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis pada selembar kertas ketika M. Sunaryo sedang berpidato pada sesi terakhir Kongres. Rumusan tersebut ditulis oleh Sugondo Joyopuspito, Muhammad Yamin, M. Tobroni, Amir Syarifuddin. Dan jawabannya adalah B. Muhammad Yamin. Pro Patria dan Primus Patrialis mengandung arti selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air, selalu mementingkan diri sendiri dan golongannya, tenggang rasa terhadap pemeluk agama yang berbeda-beda, memiliki semangat menentang segala bentuk penjajahan. Dan jawabannya adalah A. Selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Tokoh perjuangan ini dikenal sebagai penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisi itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Tokoh tersebut adalah Ayib Rosidi, Khairil Anwar, Robert Walter Mangunsidi, R. Supratman. Dan jawabannya adalah Khairil Anwar. Tokoh pendiri negara yang juga dikenal sebagai pelopor koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Supomo, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno. Dan jawabannya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalimat tersebut terdapat dalam buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, Indonesia Menggugat, Penyambung Lidah Rakyat, Ku Antar Kau ke Gerbang. Dan jawabannya adalah Indonesia Menggugat. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu, karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut terdapat pada periode 1, masa sebelum pergerakan nasional, periode 2, masa pergerakan nasional, periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan, periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Dan jawabannya adalah D. Periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Bunyi kalimat negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan jawabannya adalah A. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia sebagai satu kesatuan politik dilandasi oleh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Konstitusi Partai Politik, Pancasila. Dan jawabannya adalah D. Pancasila. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan wilayah Nusantara untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Pernyataan tersebut merupakan wujud dari Indonesia sebagai kesatuan politik, sosial budaya, wilayah, ekonomi. Jawabannya adalah D. Ekonomi. Contoh perilaku di kalangan pelajar yang diakibatkan oleh rendahnya semangat kebangsaan adalah tawuran antar sekolah, bentrokan antar suku, agama, dan ras, tumbuh suburnya benih-benih primordialisme, suatu golongan menghujat golongan lain,
Dan jawabannya adalah A. Tawuran antar sekolah. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang bercirikan Nusantara, agama, Pancasila, perbedaan. Dan jawabannya adalah Nusantara. Semangat rela berkorban yang dilandasi kecintaannya kepada negara adalah pengertian dari patriotisme, nasionalisme, chauvinisme, rela berkorban, bela negara. Bela negara. Jadi jawabannya adalah D. Bela negara. Bentuk penghargaan terhadap para pahlawan bangsa diwujudkan dengan cara diteruskan cita-citanya untuk kepentingan bangsa dan negara, dibuat monumen atau patung pahlawan yang megah, dijadikan nama tempat yang bersejarah, diperingati setiap tahun secara meriah. Dan jawabannya adalah A. Diteruskan cita-citanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Di bawah ini merupakan contoh sikap yang mencerminkan semangat cinta tanah air, kecuali menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, rela belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk mengabdikan kepada negara, gemar menggunakan produk-produk asing. Dan jawabannya adalah D. Gemar menggunakan produk-produk asing. Contoh perilaku siswa di sekolah yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain: memilih kawan satu daerah saat akan belajar kelompok, mengutamakan musyawarah dalam menentukan kebijakan kelas, bergaul berdasarkan status ekonomi keluarga, menentukan piket kelas oleh sendiri agar dapat memilih teman. Dan jawabannya adalah B. Mengutamakan musyawarah dalam menentukan kebijakan kelas. Contoh perilaku yang mencerminkan membina persatuan dan kesatuan kecuali menghormati antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, membuli teman yang berbeda suku, menjalin persahabatan antar suku bangsa. Dan jawabannya adalah C. Membuli teman yang berbeda suku. Sikap dan perilaku yang mencerminkan menjaga kesatuan NKRI adalah menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, fanatik terhadap calon presiden yang dipilih, memiliki semangat untuk menguasai budaya asing, rajin dalam menyebarkan informasi bohong atau hoax. Dan jawabannya adalah A. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Sikap dan komitmen kebangsaan yang patut diteladani dari para tokoh pendiri bangsa dalam kehidupan saat ini dapat dilakukan dengan cara belajar dan bekerja dengan giat untuk memajukan kesejahteraan umum, menghormati para pejabat negara yang disukai, memberikan bantuan kepada korban bencana alam agar dapat eksis di media sosial, mengikuti kegiatan sosial agar mendapat pujian orang banyak. Dan jawabannya adalah A. Belajar dan bekerja dengan giat untuk memajukan kesejahteraan umum. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik koperasi. Artinya, mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia, melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Belanda, menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda, melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah. Jawabannya adalah B. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Yang tidak termasuk hasil Kongres Pemuda kedua adalah Organisasi Pemuda Berwatak Kedaerahan, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, diterimanya Ikrar Sumpah Pemuda, bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Dan jawabannya adalah A. Organisasi Pemuda Berwatak Kedaerahan. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia adalah akibat pelaksanaan politik Gubernur Jenderal Bejong, penderitaan bangsa Indonesia, pengaruh terbitnya buku Max Havelaar, kemenangan Jepang atas Cina tahun 1905. Dan jawabannya adalah
A. Akibat pelaksanaan politik Gubernur Jenderal Bujang. Di zaman media sosial seperti sekarang ini, kita seringkali dihadapkan pada pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekan satu sama lain. Salah satu sikap pelajar dalam menghadapi info yang menyesatkan atau hoax adalah mencari kebenaran berita atau informasi tersebut, menyebarluaskan informasi atau berita tersebut, menyimpan informasi atau berita tersebut, acuh tak acuh terhadap informasi atau berita tersebut. Dan jawabannya adalah A. Mencari kebenaran berita atau informasi tersebut. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Masa penjajahan Belanda. 2. Perasaan senasib. 3. Kebangkitan nasional. 4. Perang Dunia II. 5. Sumpah Pemuda. 6. Proklamasi Kemerdekaan. Tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia ditandai dengan nomor 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Dan jawabannya adalah B, 2, 3, 5, 6. Salah satu tantangan atau hambatan generasi muda Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Sumpah Pemuda sekarang ini adalah sulitnya menciptakan lapangan pekerjaan, kompetisi hidup yang semakin tinggi, penyerapan unsur-unsur budaya asing, hilangnya rasa bangga terhadap daerah. Dan jawabannya adalah penyerapan unsur-unsur budaya asing. Latar belakang berdirinya Budi Utomo adalah terjadinya persaingan dagang dengan Cina, terbukanya kesempatan bagi Bumi Putra untuk berpolitik praktis, terbukanya peluang bagi pribumi untuk menjabat pegawai pada birokrasi kolonial, dilancarkannya gerakan penggalangan beasiswa bagi pelajar-pelajar Jawa oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan jawabannya adalah D. Dilancarkannya gerakan penggalangan beasiswa bagi pelajar-pelajar Jawa oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Semangat Sumpah Pemuda harus membara dalam perjuangan bangsa karena Sumpah Pemuda merupakan sejarah bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional digiatkan, merupakan bagian dari pengamalan terhadap Pancasila. Pembangunan nasional membutuhkan semangat persatuan. Dan jawabannya adalah D. Pembangunan nasional membutuhkan semangat persatuan. Equality before the law mengandung makna hukum yang lebih rendah harus mengacu pada hukum yang lebih tinggi. Hukum menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat. Setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di depan hukum. Setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Dan jawabannya adalah C. Setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di depan hukum. Perhatikan pernyataan berikut ini. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, komunikasi internasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, bahasa media massa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan jawabannya adalah A. 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Jadi yang bukan adalah yang ketiga, ada komunikasi internasional. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.